Itu baik itu dalam bentuk ibadah Allah, melaksanakan puasa sunnah, sholat sunnah, atau yang berhubungan dengan manusia, berinteraksi dengan manusia, bersedekah kepada manusia, membantu sesama manusia, menolong, dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya adalah amal soleh yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat 124 ini, wa may ya'mal, dan barang siapa yang melakukan syai'an, sesuatu, minas solihat, dari sebagian amal soleh. Kenapa di situ disebutkan minas solihat? Min di sini at-tabghid, artinya sebagian. Kenapa kok dikatakan sebagian, tidak mengatakan wa may ya'mal as-solihat? Tapi di sini disebutkan wa may ya'mal minas solihat, dari sebagian amal-amal soleh. Karena amal-amal soleh itu banyak sekali, dan kalau dikerjakan semuanya tidak mampu manusia ini. Gak ada yang sanggup melaksanakan semua amal soleh yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang wajib. Itu memang harus dilaksanakan, dari sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat mal, zakat fitrah, kemudian melakukan ibadah haji bagi yang mampu. Itu adalah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang mukmin. Tapi ada banyak amal soleh yang lain yang harus juga dilaksanakan, tapi itu semuanya tidak mungkin dilakukan. Maka dikatakan di sini wa may ya'mal minas solihat, dari sebagian amal-amal soleh, min dzakarin au untha, baik itu orang laki-laki atau perempuan. Di sini min dzakarin au untha menunjukkan kesamaan di dalam, kesetaraan di dalam ibadah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada bedanya hak perempuan terhadap daripada laki-laki di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk amal soleh, dalam bentuk pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya sama, baik laki atau perempuan, kecuali hanya kodrat saja yang membedakan antara laki dengan perempuan. Dan memang manusia di atas bumi ini, Allah menciptakan di atas bumi ini semuanya serba berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan, ada baik, ada buruk, ada yang berpasang-pasangan. Min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Syarat di dalam seseorang itu melakukan amal soleh, syarat utama yang tidak bisa ditinggalkan adalah orang itu harus beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan mukmin, beriman dengan iman yang mantap. Kita sudah mendengarkan, pernah saya sampaikan ciri-cirinya orang mukmin. Apa itu cirinya orang mukmin? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, apabila dia sholat dengan khusyuk. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun, mereka meninggalkan apa-apa yang tidak berguna, apa-apa yang melalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini sudah iman yang mantap, iman yang betul-betul sudah melekat di dalam hatinya, sehingga apapun perintah Allah dia lakukan dengan sebaik-baiknya.
Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka juga melaksanakan, menunaikan zakat. Kalau dia nggak mampu, tentunya bukan kewajiban. Tapi kadang ada, zakat itu adalah perintah untuk mengeluarkan dari sebagian harta kita yang syaratnya itu ada namanya haul dan nisab. Haul itu artinya harta yang dimiliki itu mencapai 1 tahun. Yang kedua nisab. Nisab itu artinya kadar minimal orang itu mempunyai harta sekian, itu yang wajib dikeluarkan. Jadi ada kadarnya. Tapi ada orang mukmin begitu dia kuatnya imannya sehingga meskipun belum sampai nisab, belum sampai haul, belum sampai 1 tahun, dia sudah mengeluarkan setiap rezeki, setiap harta yang dia terima, yang dia peroleh, tiap bulan dia keluarkan, dihitung, dikeluarkan, dihitung, dikeluarkan, tanpa menunggu 1 tahun dan tanpa menunggu mencapai nisab. Ada orang seperti ini. Kenapa? Karena mereka beranggapan bahwa harta kita ini, ya, harta kita ini belum 1 tahun, bisa jadi ada harta kita yang syubhat, harta kita yang mungkin tanpa kita sengaja, harta itu ada yang salah, maka dia keluarkan zakatnya, tazkiyah, sebagai pembersihan harta dari hal-hal yang syubhat. Lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun. Dia menjaga kemaluannya, artinya dalam arti meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah dalam bentuk zina dan lain sebagainya. Itu orang mukmin. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Apabila mendapatkan amanah dan dia berjanji, dia tepati janjinya. Itu salah satu sifat-sifat orang mukmin. Walladzina hum ala sholawatihim hafidun. Mereka menjaga betul 5 waktu sholat itu, dijaga betul. Jangan sampai tidak melakukan atau jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu, dijaga. Ya, dijaga di situ bukan hanya dijaga sholatnya, tapi juga dijaga waktunya sholat. Ulaika humul warithun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khaludun. Mereka itu orang mukmin yang imannya kuat tadi. Mereka adalah pewaris daripada surganya Allah yang tinggi, yakni surga Firdaus. Siapa yang ingin masuk ke surganya Allah Al-Firdaus ini? Semuanya kita ingin. Maka harus kita penuhi syarat-syarat sebagai seorang mukmin. Wa huwa mukmin. Syaratnya itu harus beriman. Maka orang yang tidak beriman kepada Allah, dia orang kafir, dia tidak percaya kepada Allah, apapun amal kebaikan yang dia lakukan sia-sia di akhirat. Kalau di dunia mungkin dia bisa mendapatkan pahala, dia mendapatkan ganjaran, dia mendapatkan balasan di dunia. Mungkin dia menjadi orang yang baik, dianggap baik oleh masyarakat, dia mungkin bisa menjabati jabatan, bisa karena kebaikan dia, tapi di akhirat tidak sama sekali. Itulah yang membedakan orang mukmin yang melakukan amal soleh, orang mukmin yang menjalankan ibadah kepada Allah di dunia bisa jadi mendapatkan pahala dari Allah, dan di akhirat sudah pasti mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan ibadah kita kepada Allah yang pasti adalah di akhirat. Tapi tetap di situ beriman. Apakah cukup beriman? Nanti di sini diteruskan apa?
faulaika yadkhulunal jannata, maka mereka itulah yang akan masuk ke dalam surganya jannah, masuk ke dalam surganya Allah. Wala yudlamuna naqira, dan mereka sama sekali tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala naqira, meskipun sedikit, meskipun kezaliman itu sekecil lubang semut, naqira, atau lubang burung. Nah, burung, kalau kalian lihat burung, kalau dia mematuk tanah, burung kecil mematuk tanah, itu pasti tanah itu lubangnya itu kecil sekali, naqira itu. Jadi Allah, orang yang beramal soleh dan dia beriman kepada Allah, tidak akan pernah dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun naqira, meskipun sedikit, atau meskipun sekecil lubang paling kecil, naqira. Kita teruskan ayat selanjutnya. Waman ahsanu dinan, waman, dan siapakah, ala ahad, tidak ada. Ya, ini adalah istifham, ya. Tapi maknanya adalah an-nafyu, penolakan. Waman ahsanu dinan, dan siapakah yang lebih baik agamanya? Dinan, siapa yang lebih baik agamanya? Mimman aslama wajhahu lillah, dari orang yang memasrahkan dirinya, wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini menggunakan wajah, ya, wajah, ini wajah. Apa itu wajah? Wajah itu anggota tubuh kita yang paling menonjol, yang paling dikenali, yang paling tampak. Orang bisa dikenali dari wajahnya. Oh, dia si Ahmad. Oh, ini Muhammad. Oh, ini Musawir. Oh, ini dikenali dari wajah. Kalau seandainya wajah ini kita tutup, maka orang banyak tidak kenal, meskipun ada tangannya, ada lehernya kelihatan, dadanya kelihatan, perutnya kelihatan, kakinya kelihatan. Ketika orang bertanya siapa ini, tidak ada yang kenal. Sebaliknya, meskipun leher kita ditutup, ya, rambut kita ditutup, seluruh badan kita ditutup, hanya muncul wajahnya saja, orang pasti mengenal. Oh, dia si Ahmad. Oh, dia Muhammad. Oh, dia Abdul. Ya, ketahuan. Oh, ini Joni. Oh, ini Maryam. Oh, ini Muslihah. Ya. Oh, ini Khadijah. Dikenal, meskipun seluruh badannya ditutup. Di sini wa mimman aslama wajhahu, siapa yang lebih baik agamanya dibandingkan mereka atau orang yang memasrahkan, aslama, memasrahkan dirinya, wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia pasrahkan dirinya kepada Allah, artinya dia ikhlaskan, akhlasolillah, dia pasrahkan semua, totalitas semuanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimman aslama wajahu ay inqada wa akhlasa amah. Ya, ini dalam arti dalam kitab Jalalain dikatakan orang yang
mengikhlaskan semua apa yang dia lakukan, amalahu lillah, untuk Allah. Karena inti daripada ibadah kepada Allah adalah lillah. Tidak ada gunanya ibadah kepada Allah kalau tidak diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sering saya katakan, jangan mengira kita akan masuk ke dalam surganya Allah hanya berbekal iman dan amal soleh. Tanpa kita ikhlaskan karena Allah, ikhlas karena Allah ini nggak ada yang tahu. Ada si Oneng, hanya dirinya Allah dan Allah yang tahu akan keikhlasan seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak memerintahkan kita, Allah tidak menyuruh kita untuk beribadah kepadanya kecuali mukhlishina lillah, karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini beribadah, melakukan amal kebaikan hanya karena ingin dipuji manusia, hanya karena ingin jabatan, hanya karena ingin supaya dikatakan orang baik, alangkah ruginya kita nanti di akhirat nanti. Bahkan dikatakan di dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun walladzina hum yura'unan nas wa yamna'unal ma'un. Celaka, binasa. Ada sebagian orang mengatakan masuk ke dalam neraka wail. Nah, ini ada dua pendapat ulama, ada yang mengatakan wail itu adalah neraka, ancaman neraka, masuk ke dalam neraka. Ada sebagian ulama mengatakan wailul itu artinya binasahlah, celakalah. Dia tidak menunjukkan ancaman tempat masuk ke dalam satu tempat atau waktu. Wail itu celaka, binasalah. Binasalah orang yang sholat. Bagaimana orang yang sholat dikatakan celaka binasa ini? Dikatakan alladzina hum an sholatihim sahun, mereka yang lalai terhadap sholat, perintah sholat Allah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam ayat ini tidak menggunakan aqimus sholat, iqamatus sholat. Maka ada sebagian ulama mengatakan fawailul musallin, orang-orang yang sholat. Sedangkan di dalam ayat-ayat sebelumnya banyak dikatakan aqimus sholah, muqimus sholah. Makna muqimus sholah itu artinya orang itu melaksanakan sholat dengan sempurna, baik sebagai syaratnya, syarat sholat dan rukun-rukun sholat. Maka ada sebagian ulama mengatakan fawailul lil musallin, tidak mengatakan muqimus sholah, tapi al-musallin langsung. Itu ada sebagian ulama mengatakan bahwa sholatnya itu tidak sempurna. Maka ada hadis musi'us sholah, ya, musi'u, orang yang keliru, orang yang tidak sempurna di dalam waktu melaksanakan sholat. Itu ditegur oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sama Rasulullah, sholat lagi, kamu belum sholat. Ya, kenapa? Karena dia belum memenuhi syarat dan rukun-rukun dan sholat. Maka dikatakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatim sahun, mereka sahun lalai, lalai. Ditambah lagi yura'unan nas, mereka riya. Yura'u itu dari akar kata ro'a, melihat, ro'a yaro, melihat, dari akar kata melihat. Artinya ro'a itu melihat.
orang yang melaksanakan sholat, orang yang melaksanakan ibadah, kemudian dia melihat, oh beda orang apa enggak ya, oh ada orang lo ngelakuakin, oh beda orang ngelakuakin amal kebagusan, beda orang mari tahu orang dia kok ngelakuakin kebagusan. Itu yura'unan nas, dari akar kata ro'a ya yaro. Awalnya dia melihat-lihat, ini ada orang enggak ya, saya mau sedekah ini, ada orang melihat nggak ya? Oh ada ya, burung kah? Sehingga menjadi kata yura'unan nas, ingin dilihat oleh manusia. Ini termasuk binasa, celaka orang yang sholat, yang di dalam sholatnya dia lalai, dan di dalam melaksanakan sholat dia ingin dipuji atau dilihat manusia. Wa yamna'unal ma'un, dan dia menghalang-halangi orang untuk memberikan al-ma'un. Ada sebagian mengatakan al-ma'un itu harta yang sedikit. Yamna'unal ma'un itu artinya dia menahan, tidak mau memberi meskipun barang yang diminta itu barang yang kecil. Nah, mun beda orang terhadap barang yang kecil, barang seremeh, barang sekene lo gelem beri, itu paling ceren orang al-ma'un. Jadi barang yang kecil saja dia nggak mau memberi, apalagi barang yang besar. Barang yang tidak ada artinya dia nggak mau memberi, apalagi barang yang berharga. Nah, inilah satu contoh bahwa kita ini beriman, beramal soleh, maka dikatakan akhlasulillah. Orang beragama ada dua hal, ya, ada dua hal. Yang pertama, akhlasa nafsahu wa niyatahu lillah, dia ikhlaskan dirinya dan niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, itqanul amal as-soleh, dia harus menampakkan, dia harus melakukan perbuatan yang soleh. Jadi utamanya adalah, ada Imam Syafi'i mengatakan apa ya, tidak ada artinya orang yang hidup kalau dia tidak, dan sebagainya, sampai terakhir tidak ada artinya orang yang melakukan perbuatan baik kecuali orang yang ikhlas, mukhlisin, orang yang ikhlas di dalam melaksanakan ibadah atau melaksanakan amal soleh. Wahwa muhsin, dan dia berbuat baik. Muhsin itu artinya berbuat baik. Berbuat baik itu, kenapa dia berbuat baik? Dia berbuat baik itu karena dia punya keyakinan. Maka dikatakan di sini di dalam kitab jalan, muwahhid, bertauhid. Dia punya keyakinan, keimanan bahwa siapapun orang yang melakukan kebaikan dan dia beriman kepada Allah, pasti orang itu akan berbuat baik kepada orang lain. Dia akan melakukan amal soleh, baik untuk dirinya atau untuk orang lain. Wahwa muhsin. Maka dikatakan ketika ada hadis, ada seseorang bertanya, ya, mal ihsan, apa itu ihsan? Ada ketika para sahabat berkumpul ya dalam satu majlis bersama baginda Rasulullah Muhammad SAW, tahu-taunya ada orang datang bertanya kepada Nabi. Orang ini datang, ternyata itu adalah malaikat. Ditanya tentang Islam, apa itu Islam, ya, apa itu iman, apa itu Islam, sampai dikatakan amahul ihsan. Al-ihsan an ta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu apa? Ihsan itu an ta'budullah, kamu nyembah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah.
Kalau kamu nggak bisa melihat Allah dalam melaksanakan ibadah itu, fa innahu yaraka, maka yakinlah Allah melihat kita. Ini ihsan. Ihsan itu berarti apa? Satu keyakinan di dalam diri seseorang bahwa apa yang dia lakukan itu adalah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, kalau kita ini dilihat Allah, merasa dilihat Allah, maka apapun yang kita lakukan pasti perbuatan yang baik. Kita kalau misalkan dalam berlalu lintas, naik mobil atau naik sepeda motor, kalau ada polisi yang berdiri di tengah jalan, maka kita nggak mungkin nerobos lampu merah. Kenapa? Beda polisi. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh polisi. Coba nggak ada polisi, nggak ada CCTV, apa yang terjadi? Banyak kecelakaan yang terjadi. Kenapa? Karena orang pada tidak taat kepada peraturan berlalu lintas. Kenapa? Karena tidak ada yang melihat. Karena manusia ini kadang-kadang banyak yang karena yura'unan nas, karena ingin dilihat dia berbuat itu. Dia berbuat baik karena ingin dilihat. Maka dikatakan wailun, celaka, binasa. Maka dikatakan wahwa muhsin. Muhsin di sini artinya dia punya keyakinan, punya iman kepada Allah, bahwa Allah melihatnya, sehingga apa yang dia keluarkan, dia perbuat tidak lain adalah perbuatan baik. Itu kenapa? Karena dia merasa dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muhsin. Wattaba'a millata Ibrahim, dan mengikuti agama Ibrahim. Nabi Ibrahim itu termasuk nenek moyangnya para nabi. Nabi Ibrahim itu nabi yang sangat terkenal. Kalau misalkan kayak ibaratkan ya, di Bangkalan misalkan itu Syekhona Khalil, orang yang terkenal, semua para golongan mengaku keturunan dari Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena dia seseorang, maka kadang, atau kalau misalkan secara nasional mungkin orang-orang terkenal, orang alim, orang ulama, Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari, ya, itu adalah orang tokoh yang ditokohkan, meskipun beliau sudah meninggal, tapi dia punya pengaruh. Begitu juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu nabi yang begitu berpengaruh. Berpengaruhnya itu kenapa? Millata Ibrahim Hanifa. Karena agamanya Nabi Ibrahim agama yang lurus. Maka dikatakan di dalam kitab lain, dikatakan apa? Di sini ma'ilan anil adyani kulliha ila dinil qayyim, atau di sini kata al-muwafiqu li millatil Islam. Agama Nabi Ibrahim ini sangat sesuai dengan agama Islam. Coba bayangkan Nabi Musa dengan kitab Taurat, Nabi Isa dengan kitab Injil. Kitab Injil sekarang itu sudah banyak perubahan. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka masih bangga dengan Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim itu nenek moyang kami. Apalagi kita sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang jelas di dalam Al-Quran mengakui akan agama Ibrahim yang lurus. Karena Nabi Ibrahim itu nabi yang dikatakan di sini setelah dia mencari
Tuhan sampai menemukan satu keyakinan seperti ini, Allah Subhanahu wa taala, dan ini hanif, lurus. Wattaba millata Ibrahim, orang itu bukan hanya mereka melakukan kebaikan, juga mengikuti millata Ibrahim, agama Ibrahim, al-muwafiqah li millatil Islam, yang cocok dan seselasi dengan agama Islam, hanifan yakni lurus, ma'ilan anil adyan kulliha ila dinil qayyim, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Diyakinkan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Ibrahim sebagai khalil. Khalil itu kekasih Allah, kekasih. Ya, Pak, kekasih. Orang kalau kekasih itu berarti dikatakan di sini kecintaan Allah kepada Nabi Ibrahim sofian, tulus, bersih kepada Nabi Ibrahim. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah jadikan Nabi Ibrahim adalah kekasihnya, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah, bukan hanya sekedar hamba Allah, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita menjadi umat baginda Rasul yang diakui oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu kita tidak bisa hanya berangan-angan supaya kita dikasihi oleh Allah, dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah, dan diakui oleh baginda Rasulullah sebagai umatnya tanpa kita berbuat sesuatu. Jangan berangan-angan kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya berbangga-bangga, aku ini umatnya Muhammad, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak pernah melakukan tuntunan ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu artinya berangan-angan. Berangan-angan bertemu dengan Rasulullah, tapi dia tidak pernah melaksanakan tuntunan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangan-angan masuk ke dalam surganya Allah, tapi dia tidak pernah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, dan tidak pernah juga bahkan kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu namanya berangan-angan masuk ke dalam surganya Allah. Jangan berangan-angan. Karena kita ini kalau ingin masuk ke dalam surganya Allah harus mengikuti petunjuk, pedoman untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Kalau kita beli TV atau beli alat-alat elektronik, itu ada buku panduannya. Nah, buku panduan itu diikuti. Kalau supaya ingin yang kita beli TV atau apa, kita ikuti, ada tuntunannya di situ. Kalau kita nggak mengikuti tuntunan yang ditentukan itu, maka TV yang kita beli cepat rusak atau bisa kobong. Ya, jangan berangan-angan masuk surganya Allah tanpa kita mengikuti, melaksanakan perintah-perintah Allah. Jangan berharap kita mendapatkan syafaat baginda Rasul kalau kita tidak menjalankan ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan fi ni'amah wa yakaf mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali 'azim sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una. Rabbana hab lana azwajana wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah nas'aluka al-'afiyata min kulli bala wa shifaa min kulli da'. Allah tahfadhna min kulli waba. Allahumma inna nastaghfirka aba'ana wa ummahatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa talamidina wa muallimina wa dhawi arhamina la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa taghfir lana wa tarhamna lil khasirin. Allah dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aktib lana bil iman, Allahumma aktib lana bil islam, Allahumma aktib lana bil ihsan, Allahumma aktib lana bi husnil khatimah, Allahumma aktib lana bi husnil khatimah, Allahumma aktib lana bi husnil khatimah wa la taqtim lana su'il khatimah. Allahumma la tada' min majlisina hadha dhanban
illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala dainan illa qadaitah, wala aiban illa syatartah, wala dhalan illa hadaitah, wala maridan illa syafaitah, wala mayyitan illa rahimtah, wala mayyitan illa rahimtah, wala mayyitan illa rahimtah, wala hajat min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitah radina rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari azizan ghafarir rabbil alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin bi hurmatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngereng sareng mawas kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Katita matar wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad